Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hairani Tarigan, NPM 1815310242. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas apa itu PPh 21 dan cara menginput PPh 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaannya, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh yaitu penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final dan penghasilan lainnya. Objek pajak PPh pasal 21 yaitu adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh 21 yaitu tarif pajak yang dimuat pada PPh pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak atau PKP PPh pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2015, penghasilan dikena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP dalam 1 bulan. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak. Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21 menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 10/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Setelah itu kita harus mengetahui rumus dan cara penghitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut. Yang pertama, PPh 21 tarif pajak dikali
penghasilan dikurang pengurang. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% dikali PPh 21 terutang. SPT masa PPh pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya. Diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20 untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21. Seterusnya kita akan membahas mengenai formulir 1721A1, di mana formulir 1721A1 itu adalah sebagai bukti pemotongan PPh pasal 21. Formulir 1721A1 harus dibuat oleh pemberi kerja dan diberikan kepada penerima penghasilan pada setiap akhir periode penerimaan penghasilan atau paling lambat bulan berikutnya. Misalnya, 1. Apabila periode penerimaan penghasilan Januari sampai dengan Desember, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 diberikan pada akhir bulan Desember atau paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Kedua, apabila periode penerimaan penghasilan kurang dari 1 tahun, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 diberikan pada bulan terakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhir periode penerimaan penghasilan. Contoh periode penerimaan penghasilan Januari sampai dengan Mei, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 diberikan pada akhir bulan Mei atau bulan Juni. Ini sebagai contoh dari PT Sinar Jaya Abadi formulir 1721A1 untuk pemotongan PPh 21. Yang di atas ini punya perusahaan, nomor perusahaan, masa perolehan penghasilan itu bulan 1 sampai 12, NPWP pemotong atau nama pemotong PT Sinar Jaya Abadi. Seterusnya kita akan membuat identitas penerima penghasilan. Yang pertama itu ada NPWP. Di sini dibuat ada untuk NPWP yang menerima penghasilan. Kedua, NIK atau nomor paspor. Nomor NIK dari si penerima, nama, surat alamat, jenis kelamin, status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Tidak kawin. Nama jabatan, manajer keuangan, karyawan asing tidak, kode negara domisili tidak diisi karena warga negara Indonesia. Kode objek pajak 21.101 untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Seterusnya di sini kita melihat penghasilan bruto pada PT Sinar Jaya Abadi, di mana 1 gaji atau pensiun atau THT atau JHT itu sebesar 60 juta. Tunjangan PPh itu 2 juta, tunjangan lainnya uang lembur dan sebagainya 1.500.000. Honorarium dan imbalan lainnya sejenis nggak ada. Premi asuransi yang diberikan oleh pemberi kerja itu sebesar 4 juta. Penerima dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang dikenakan tidak ada. 7. Tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR sebesar 5 juta. Jadi jumlah penghasilan bruto bulan 1 sampai bulan 7 itu sebesar 1 sampai 7 sebesar 72.500.000. Pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 3.625.000. Iuran pensiunan atau iuran THT tidak ada, 0. Jumlah pengurangan 9 dan 10 sebesar 3.625.000. Penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto 72.500.000 dikurang 3.625.000 itu sebesar 68.875.000.
Penghasilan neto masa pajak sebelumnya itu 0. Jumlah penghasilan neto untuk menghitung PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan sebesar 68.875.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 14.875.000. 14.875.000 itu terdapat dari 68.875.000 dikurang 54 juta. Seterusnya, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 743.750. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya tidak ada. PPh pasal 21 terutang sebesar 743.750.000. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 akan telah dipotong dan dilunas sebesar 743.750. Identitas pemotong yaitu dia harus mengisi NPWP dan nama pemotong dan tanggal pembayaran pemotong. Identitas pemotong diisi dengan identitas pimpinan perusahaannya, misalnya direktur perusahaan di PT Jaya Abadi. Di PT Sinar Jaya Abadi. Selanjutnya setelah itu kita menginput formulir 7. Selanjutnya kita akan menginput data yang tadi ke dalam formulir 1721 yang sebenarnya. Ini dia formulir 1721. Di sini ada baca bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua jaminan hari tua berkala. Di sini diisi nomor perusahaan. Setelah itu di sini ditulis NPWP pemotong dan nama pemotong yaitu nama perusahaan PT Sinar Jaya Abadi. Yang pertama itu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Seperti ini. NPWP juga kita masukkan NPWP-nya, paspor, nama, alamat, status, nama jabatan dan karyawan asing atau kode negara domisili. Seterusnya rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Pertama kita menggunakan mencari penghasilan bruto. Sama seperti tadi, penghasilan bruto itu sebesar 72.500.000 dan biaya pengurangan sebesar 3.625.000. Setelah itu perhitungan PPh pasal 21 yang dimana dihitung itu dari biaya bruto dikurang pengurangan sebesar 68.875.000. Setelah itu kita penghasilan neto masa pajak sebelumnya itu tidak ada. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21 setahun atau disetahunkan sebesar 68.875.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu sebesar 54.500.000. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu kita kurangkan
penghasilan pajak neto dikurang penghasilan tidak kena pajak, itu sebesar 14.875.000. PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun terus setahunkan itu sebesar 743.750.000. Itu dapat dari pajak tidak penghasilan tidak kena pajak dikurang penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya tidak ada. PPh pasal 21 terutang itu sebesar 743.750.000. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu sebesar 743.750. Identitas pemotong, NPWP pemotong dan nama pemotong, tanggal dan tanda tangan. Ini tanggal pemotongan pajak dilakukan dan ini tanda tangan oleh si pemotong. Sekian hasil dari pembahasan saya mengenai apa itu PPh 21 dan bagaimana cara menginput data PPh 21. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.